Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat Reni semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Dewi, tentunya di program Teras Santri. Yang pastinya dengan topik yang sangat menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik. The one and only on Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, pada episode kali ini kita kembali ngobrol-ngobrol seputar Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Tapi jangan salah guys, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang berbeda, yaitu teman-teman dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Nah, di samping saya ini sudah ada Mbak Renita selaku Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, atau yang sering kita sapa dengan Mbak Rere. Langsung aja, halo, assalamualaikum Mbak Rere. Waalaikumsalam Mbak Mutiara. Mbak Rere, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana harinya, lancar? Alhamdulillah selalu lancar. Alhamdulillah. Mbak asal mana sih? Aku asal dari Kota Banjar. Dari Kota Banjar. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu ya Kota Banjar tuh di mana. Jadi Kota Banjar itu kota perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oh gitu. Iya betul. Jadi dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah. Menguasai dua bahasa dong. Bisa sih. Bisa. Boleh Sunda nih. sama Jawa. Boleh sapa teman-teman yang ada di Banjar. Ya, halo pelajar dan santri di Kota Banjar. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, tentunya di program podcast yang sangat luar biasa tentunya. Alhamdulillah. Mbak ini kan aktif di IPPNU ya. Kalau boleh tahu dari kapan sih? Aktif di IPPNU itu sejak tahun 2017. 2017. Berarti dari Mbak kelas berapa? Dari kelas 2 SMA. 2 SMA. Dari 2017 dan sekarang 2023. Berarti 6 tahun dong. Iya, udah 6 tahun. Lumayan lama ya? Alhamdulillah. Yang penting ya istiqomahnya ya, belajar ya, istiqomah. Gimana? Pengalaman pasti banyak dong? Insya Allah. Ya, gitu. Mbak ini selama 6 tahun aktif di organisasi IPPNU ini, apa sih alasan Mbak yang membuat Mbak tuh terjun di organisasi IPPNU itu? Iya, pertama mungkin alasan kenapa bisa terjun di organisasi IPPNU, mungkin diawali dari sejak kecil duduk di bangku MI ya, suka dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Suka dengan kegiatan-kegiatan interaksi dengan banyak orang, itu satu. Karena satu itu membuat kita semakin percaya diri, kemudian berani gitu untuk berhadapan dengan banyak orang yang tentunya berbeda-beda. Gitu. Terus yang kedua memang dari kecil di Pondok Pesantren Al-Azhar, memang kulturnya NU gitu, tapi kenal di IPPNU itu memang baru di tahun 2017 gitu. Karena IPPNU di Kota Banjar itu baru 3 periode, kemudian saya yang ketiga waktu itu, sekarang udah keempat gitu. Jadi alasannya satu, IPPNU menjadi wadah belajar bagi kita selaku pelajar. Iya, benar. Kemudian yang kedua sebagai wadah berkhidmat kita di IPPNU, di NU tentunya melalui organisasi IPPNU. Gitu. Berarti alasan itu awalnya dari lingkungan ya, dan juga jiwa Mbak Rere ini emang jiwa-jiwa sosial dari kecil, jadi memanfaatkan keadaan ya sebenarnya ya. Dan kebetulan lagi PPNU tuh sebagai wadah buat kita berkhidmat juga. Luar biasa. Karena pada prinsipnya itu dari dulu ya, dimanapun kita, kemudian itu adalah sebuah kesempatan gitu, kesempatan kita untuk berproses gitu, untuk bertumbuh. Kemudian tentunya ya ketika kita di PPNU ya full diniatkan hikmah, kemudian juga belajar bersama-sama lah gitu. Makanya ya berproses dari cabang hingga ke wilayah saat ini memang banyak sekali manfaatnya. Kan jadi kenal nih sekarang di Cirebon. Sekarang di Cirebon bisa bersapa dengan santri-santri, dengan pelajar di Cirebon khususnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget manfaatnya, dan semua itu tuh sebenarnya yang ikhlas, yang penting ikhlas berkhidmat. Pasti dengan kita ikhlas banyak banget manfaatnya Mbak yang kita rasa. Bener. Sebenarnya peran penting IPPNU di kalangan pelajar ini apa sih Mbak? Banyak banget. Salah satunya? Salah satunya tadi wadah kita untuk belajar, karena belajar itu nggak mesti harus di bangku sekolah gitu kan. Kita juga perlu organisasi atau wadah yang lain untuk menunjang
daripada itu. Iya, Jadi iya. kalau misalkan di bangku sekolah kan itu materinya Yang lah ya. monoton ya, Iya, materinya. Nanti prakteknya ya di organisasi kayak gitu. Terus yang kedua juga apa namanya, menjadi wadah kita berproses gitu, mengaktualisasikan segala potensi, Benar-benar. segala kemampuan kita di IPPNU gitu. Tentunya ya peran kita sebagai pelajar. Terus yang kedua juga sebagai wadah edukasi. Karena ya IPPNU selain apa namanya, organisasi yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama juga apa ya, mempunyai peran penting sebagai wadah edukasi gitu. Jadi apa ya, sebagai tangga pertama sebenarnya di Nahdlatul Ulama, tentunya khususnya di pola kaderisasinya juga sebagai tangga pertama kayak gitu. Gitu. Berarti sebenarnya banyak sekali. Banyak. Khususnya buat pelajar, putri juga nih. Banyak banget, salah satunya wadah edukasi dan tempat kita berekspresi bakat-bakat kita yang terpendam. Karena belajar itu nggak cuma materi, kita harus mempraktekkan, bener nggak? Iya. Dan salah satunya sebagai tempat kita mempraktekkan itu ya IPPNU. Gitu. Banyak banget manfaatnya. Bahkan dari 2017 sampai 2023 ini bukan waktu yang sebentar ya. Betul. 6 tahun tuh lama. Betul, Mbak Dan Mutiara. tentunya banyak banget dong pengalaman yang Mbak rasakan selama 6 tahun itu. Boleh nggak nih spill pengalamannya? Pengalamannya yang pertama, dari dulu tuh suka MC ya. Mungkin dari ini dulu lah, dari apa ya, potensi kita dulu. Satu, suka nge-MC, tapi IPPNU itu emang menyediakan wadah itu. Mungkin seperti Mbak Mutiara juga nih sekarang jadi host gitu kan. Itu ya menjadi salah satu wadah kita, untuk kesempatan kita untuk berekspresi. Terus yang kedua juga dulu sempat di kuliah di S1 di Al-Azhar, pernah dapat program beasiswa dari Pemprov gitu. Itu juga berkat IPPNU. Iya, karena ya satu, IPPNU juga apa ya, memberikan informasi yang bermanfaat gitu, khususnya untuk menunjang pendidikan pelajar kayak gitu. Itu juga sangat ya bermanfaat karena ya selain kita berorganisasi, kita juga harus mencapai prestasi gitu. Yang minimal dari apa ya, pencapaian pendidikan melalui program beasiswa, kemudian syukur-syukur dengan ditunjang dengan prestasi-prestasi yang lain kayak gitu. Jadi banyak ya itu, dan paling berkesan itu. Iya. Gitu. Mbak ini juga kan habis terpilih ya menjadi ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama nih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu atas terpilihnya Mbak Leri ini menjadi ketua. Mbak sebagai ketua ini, apa sih visi yang akan Mbak bawa buat kedepannya? Iya. Visi yang saya bawa untuk kedepannya, yang pertama ya IPPNU berdaya. IPPNU berdaya, kenapa berdaya? Karena saat ini seluruh pelajar itu punya daya, gitu, punya modal belajar, kemudian modal dari kaderisasi yang memang wajib dilakukan di IPPNU. Itu menjadi salah satu wadah kita, menjadi salah satu modal kita untuk mengaktualisasikan apa namanya, proses belajar itu. Kemudian diaktualisasikannya melalui ya berkarya gitu. IPPNU berdaya, IPPNU berkarya. Kita mengaktualisasikan dari proses-proses kaderisasi, proses-proses apa namanya, belajar itu melalui ya apa ya namanya, memaksimalkan wadah-wadah kreativitas daripada pelajar itu sendiri, dari mulai apa namanya, program-program edukasi, kemudian soft skill, kemudian hard skill dan lain sebagainya, itu menjadi fokus kita karena ya itu menjadi penting gitu. Gimana caranya kita harus bisa merangkul pelajar kan dengan proses-proses, dengan wadah-wadah yang lebih mudah gitu. Terus yang selanjutnya juga ada beberapa memang program prioritas yang kita bawa gitu, dan mudah-mudahan bisa menjadi visi bersama. Yang pertama mungkin penguatan kaderisasi. Iya, saat ini IPPNU Jawa Barat harus bisa masuk ya minimal ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama seperti MAN, kemudian MTSN gitu. Minimal ketika kita memang belum bisa mencapai apa ya, masuk ke lembaga pendidikan yang apa ya, negeri gitu ya, minimal kita diawali dari program itu gitu. Terus kemudian yang selanjutnya juga ada penguatan organisasi. Ya kita di IPPNU Jawa Barat harus bisa lebih dekat dengan pelajar di Jawa Barat, karena ya selayaknya kita
menjadi ketua cabang di kabupaten kota, kita harus tahu kondisi zona-zona yang memang ada di kabupaten kota itu sendiri. Ya begitupun dengan menjadi pengurus PW IPPNU gitu. Ya kita harus tahu juga kondisi-kondisi yang memang ada di wilayah se-Jawa Barat gitu. Kemudian yang selanjutnya juga ada program penguatan kemandirian organisasi gitu. Ya saat ini ya pelajar harus mandiri IPPNU ya, gitu. Pasti. Iya, kemarin kan sempet tuh IPPNU itu udah punya usaha berupa kedai kopi. Nah, mungkin itu juga bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi oleh pimpinan cabang di Jawa Barat, tentunya dengan potensi yang dimiliki oleh cabang itu sendiri. Misalkan usahanya kan nggak harus sama gitu, minimal mereka punya usaha misalkan kayak catering kah atau kerudung kah gitu. Kemarin juga kan ada contoh cabang-cabang yang udah menjalankan kemandirian organisasi. Salah satunya PC IPPNU Kabupaten Purwakarta punya produk kerudung namanya Rekanita sama lah seperti sapaan IPPNU yaitu Rekanita. Dari program-program yang Mbak sebutkan tadi, ada lagi nggak sih programnya, Mbak? Ada. Apa tuh? Satu lagi tentang program kreativitas, kemudian yang inovatif dan kolaboratif gitu. Itu gimana? Jadi kita tuh pengen bikin program khusus untuk mewadahi potensi-potensi para pelajar gitu. Ya salah satunya podcast ini nanti kita juga akan buat di program IPPNU Jawa Barat gitu. Kemudian ada satu lagi soal konseling gitu. Mungkin kita juga akan membuat satu web yang memang isinya untuk wadah konseling para pelajar gitu. Jadi minimal teman-teman itu kan bisa mengakses itu ya, teman-teman pelajar. Nah, minimal tahu web ini memang dibuat khusus dari PPNU Jawa Barat untuk pelajar se-Jawa Barat gitu. Jadi kan banyak yang malu mungkin kalau misalkan mau curhat langsung. Bener. Meskipun di sekolah harus datang ke ruang BK. Malu ya. Kan malu ya, takutnya ada kasus apa nih gitu. Karena BK tuh identik dengan kasus dan anak-anak nakal. Iya, betul. Padahal kan banyak ya yang dibahas, misalkan konsultasi soal pendidikan, soal memang pengembangan diri di sekolah seperti apa gitu. Nah, itu salah satu tujuan IPPN Jawa Barat itu untuk mewadahi hal itu. Biar pemuda-pemuda juga mudah menceritakan apa yang dia rasakan ya. Betul. Dan website itu tuh bisa diakses semua orang. Iya. Itu sistemnya kita nanya sesuatu terus dijawab oleh adminnya gitu. Iya, jadi untuk sistemnya itu nanti kita juga akan bekerja sama dengan pelajar Putri NU yang memang dia konsen di bimbingan konseling dan psikolog. Kemudian kita juga akan melibatkan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya gitu. Misalkan dari Priangan Timur kan ada Nyimas An yang memang dia konsen di keperempuanan. Terus juga dari wilayah 3 kan ada Mbak Winnie, beliau juga menjadi salah satu senior kita di PPNU gitu. Terus juga banyak sih yang akan kita kolaborasikan nantinya dan mudah-mudahan itu menjadi satu program yang maksimal, kemudian bisa dijangkau oleh pelajar se-Jawa Barat dan bukan untuk pelajar yang memang di bawah naungan NU seperti LP Ma'arif, tetapi lebih ke umum aja sih. Jadi biar menjadi wadah sosialisasi kita gitu ke teman-teman yang belum tahu IPPNU. Terus juga kita memang akan mensosialisasikan hal itu ketika berbarengan dengan program-program kita yang memang terintegrasikan ke cabang-cabang di Jawa Barat kayak gitu. Jadi websitenya boleh diakses semua. Menurut saya itu sangat bermanfaat ya, karena kita para remaja bisa menceritakan apa yang kita rasakan. Kalau misal kita cerita face to face kadang malu ya, jadi lewat online aja bisa sangat bermanfaat. Tapi yang bikin saya salvo ya Mbak tadi yang kedai kopi. Itu dirintis benar-benar oleh IPPNU Jawa Barat. Digerakkan juga sama IPPNU. Iya, betul. Jadi kita itu bisa bikin satu kedai kopi itu ya kita ikut program tadinya gitu. Karena kan kita juga kita kan IPPNU kan wadahnya kalangan anak muda lah ya, kalangan anak muda yang suka nongkrong, yang suka ngopi. Sekarang kan misalkan mau ngerjain tugas di mana,
di kafe sambil ngopi sambil nyantai. Nah itu kita memfasilitasi hal itu. Jadi teman-teman yang memang mau ngerjain tugas, mau diskusi bisa di kedai kopi, namanya itu kedai kopi berjuta. Iya, berjuta itu kepanjangan dari tagline IPPNU, yaitu belajar, berjuang, dan gitu, berjuta. Iya. Filosofinya ya. Itu, dan sampai sekarang kita masih mengelola kedai itu. Itu udah berdiri sejak bulan April gitu ya, kalau nggak salah, udah 1 tahun lah kita gitu, kelola kedai itu. Ya. Satu yaitu mendorong perekonomian IPPNU khususnya, kemudian ya sebagai kemandirian organisasi gitu. Itu berarti benar-benar di pure anak-anak IPPNU ya. Berarti bisa juga bermanfaat buat berwirausaha ya. Betul. Dan kan tadi juga saya juga sempat dengar yang katanya kerudung itu juga pure dari IPPNU. Pure dari IPPNU. Dirintis dari awal sampai sekarang. Iya. Kalau kerudung itu sudah berjalan berapa lama, Mbak? Kalau kerudung sih berapa lama ya? Mungkin cukup lama karena memang itu dikelola langsung oleh pimpinan cabang kayak gitu. Dan ketika kita membuat sebuah kegiatan, mengadakan kegiatan, kita juga selalu mengadakan bazar untuk belajar gitu. Jadi teman-teman cabang yang memang punya usaha itu boleh buka lapak di situ. Gitu. Di berbagai lapak ya nyediain bazar gitu. Sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya, dari bidang edukasi sampai berwirausaha tuh sangat bermanfaat sekali. Betul. Mbak ini kan sudah berorganisasi cukup lama ya. Apa sih ya manfaat dari organisasi yang Mbak rasakan selama ini? Banyak sekali, banyak Mutiara. Boleh disebutin? Boleh. Mungkin ini yang pokoknya aja ya. Salah satunya ya menambah kepercayaan diri. Gitu. Karena kan banyak sekali ya sekarang teman-teman yang kurang percaya, mau mengutarakan pendapat aja malu gitu. Nah itu organisasi itu melatih kita untuk lebih percaya diri, karena kan kita dilatih untuk bisa mengungkapkan argumen kita, kemudian berbicara di depan teman-teman, kayak gitu. Terus yang kedua juga menambah relasi. Kita banyak bersosialisasi dengan pelajar-pelajar yang lain yang cakupannya malah bahkan internasional, bahkan nasional gitu kan. Sampai internasional ya? Sampai internasional, karena kan banyak ya teman-teman IPPNU yang menjadi perwakilan Indonesia gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya melatih mental sih, melatih mental kita. Karena kan kita dihadapkan dengan banyak orang dengan pemikiran yang berbeda, kemudian dengan sikap yang berbeda. Nah itu kita juga belajar memahami, belajar menyesuaikan diri. Nah itu menjadi salah satu modal dasar kita. Jadi kan ketika kita punya 3 hal itu, kita bisa survive lah dimanapun kita berada kayak gitu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari organisasi. Wadah bersosialisasi juga. Mencari teman baru yang berrelasi gitu, dan apalagi menjadi ketua kita harus menyatukan pendapat dari berbagai macam orang yang pikirannya berbeda-beda gitu, dan itu cukup susah ya. Mbak sendiri ada trik gak sih buat menjadi ketua nih, buat menyatukan pendapat orang-orang yang berbeda-beda, karena kita kan mengetuai anggota-anggota kita yang belum tentu sama jalan pikirnya. Itu ada tips gak? Ada. Apa? Jadi kita tuh selalu menanamkan dalam diri kita harus kita harus berjalan sesuai dengan visi misi IPPNU gitu. Kita harus berjalan sesuai dengan perjuangan IPPNU dari sejak awal dilahirkan sampai dengan sekarang gitu. Kemudian untuk menyatukan sebuah pendapat orang-orang yang memang berbeda, ya kita harus ambil maslahat dari pendapat-pendapat itu. Apa kebermanfaatannya? Kemudian output dan input bagi pelajar dan bagi kita gitu di organisasi. Nah itu yang harus menjadi perhatian utama gitu, karena apapun gagasan yang kita ungkapkan, apapun ide atau kreativitas yang kita canangkan itu harus
ada kebermanfaatan bagi pelajar-pelajar yang ada di Jawa Barat, kayak gitu. Jadi mendengarkan pendapat orang didengarin dulu, kita cari manfaatnya di mana gitu. Berarti harus maslahatnya di mana. Benar, menampung semua pendapat orang ya. Dan dalam berorganisasi ini pasti ada sisi orang yang suka dan orang yang nggak suka. Iya, itu wajar. Cara Mbak mengatasi dengan mendengarkan omongan-omongan orang yang nggak suka sama kita tuh gimana? Prinsip aku dari dulu ya, selagi kita di jalan yang benar, niat kita tulus, benar untuk berkhidmah dan untuk mengembangkan organisasi, ya itu yang kita pegang gitu. Jadi mau orang ngobrol apa, A, B, C, D yang buruk dan yang tidak baik, ya biarkan saja, karena kebenaran itu juga akan terungkap pada waktunya gitu. Setuju banget sama Mbak Rere ini, bahwa kebenaran itu akan terungkap pada waktunya. Jadi kita nggak perlu ngedengerin orang-orang yang head comment atau apa. Yang penting kita fokus sama diri kita sendiri. Benar banget. Mbak, ada closing statement nih kan? Boleh. Mungkin untuk seluruh pelajar dan santri di Jawa Barat, sekali lagi kita harus bisa menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Jadi niatkan diri kita bahwa kita bisa belajar dimanapun, ambil positifnya, kemudian jangan pernah lelah untuk berproses, untuk bertumbuh gitu, karena ya pada prinsipnya kadang kalau misalkan kita mau benar juga, kita harus salah dulu. Itu menjadi salah satu evaluasi yang memang bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi, seperti itu. Khususnya di PPNU, untuk rekanita yang memang berkhidmah di PPNU, ya niatkan tulus untuk di PPNU. Kemudian kita harus ya menyebar kebaikan, menyebar kebermanfaatan untuk IPPNU, pelajar di Jawa Barat, bahkan pada masyarakat pada umumnya, kayak gitu. Dan Mas, saya lanjutkan bahwa setuju juga sama prinsip Mbak ini, bahwa kebaikan itu akan terungkap pada waktunya. Bener ya Mbak? Dan semua itu butuh proses. Jadi kita mau menang, kita harus ngerasain kalah dulu. Kita mau benar, kita harus ngerasain salah dulu. Kita harus belajar dari keadaan dan belajar dari apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Nah, bener banget. Mbak Rere, terima kasih sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama saya, sama teman-teman Terasan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lebih lama lagi sambil ngopi di Berjuta. Nah, nanti boleh banget nih teman-teman Teras Santri bisa berkunjung di kedai kita, di kedai Berjuta, atau bisa tag di sana tuh kan dengan suasana yang berbeda gitu. Kita nanti kapan-kapan kita bisa lah ngobrol-ngobrol lagi dengan durasinya lebih lama. Kita ngobrol tentang organisasi lagi. Terima kasih Mbak sekali lagi. Terima kasih Mbak Mutiara. Nah guys, buat kalian semua terus pantengin channel kita dan selalu support kita dengan cara like, comment, and subscribe, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya, karena apa? Karena kita akan mengupdate video baru setiap minggunya. Hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Program ini didukung oleh Alifatur. Mau umroh nyaman? Alifatur solusinya. Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.